Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Baik, ini dengan Ibu siapa nih? Lasmi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria. Saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Ya, baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan KB kalender, Bu. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu sudah pernah cari tahu terkait dengan KB kalender? Belum, baru kali ini saya ingin mencobanya. Belum ya. Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan ya, memberikan penjelasan terkait dengan KB kalender, mengenai kekurangan dan kelebihan KB kalender itu sendiri, mekanisme pengertian dan lain-lain. Lebih detail seperti itu ya, dimana konseling ini bertujuan supaya Ibu lebih memahami apa itu KB kalender, bagaimanakah efektivitasnya, dan seperti itu. Baik, untuk KB kalender sendiri artinya adalah metode dari kontrasepsi alami yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan tanpa alat kontrasepsi apapun. Jadi pada dasarnya acuannya adalah sistem kalender, di mana sistem kalender ini nanti akan mengikuti siklus haid dari ibu. Nah, selain untuk mencegah kehamilan, KB kalender ini juga bisa dipakai untuk menunda kehamilan bagi pasangan suami istri yang belum ingin mempunyai keturunan. Nah, berikutnya ada beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum menggunakan KB kalender. Dimana yang pertama persiapannya adalah baru selesai menstruasi ya Bu, yang kedua baru saja melahirkan, yang ketiga baru berhenti menggunakan alat kontrasepsi hormonal misalkan pil KB atau menggunakan implan seperti itu. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah sedang menyusui, itu juga bisa menggunakan sistem KB kalender. Lalu yang berikutnya sudah mendekati usia menopause. Ibu sendiri kalau boleh tahu usianya berapa? 28. 28 ya, berarti masih jauh dari menopause. Nah, baik Ibu, untuk KB kalender kan erat hubungannya dengan siklus menstruasi. Di mana siklus menstruasi itu sebenarnya dibagi ke dalam 3 fase. Yaitu yang pertama ada fase periode awal dari infertilitas, yang kedua pertengahan atau masa subur, dan yang ketiga ada periode infertilitas lagi, di mana persiapan untuk menstruasi yang berikutnya. Nah, yang perlu kita hindari dalam berhubungan pada metode KB kalender ini adalah ibu dilarang untuk melakukan hubungan pada saat masa subur atau ovulasi, di mana pada saat masa subur ini itu pelepasan sel telur itu terjadi dan itu akan meningkatkan peluang untuk kehamilannya, seperti itu Ibu. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, masa kadaluarsa sperma dalam tubuh adalah 5 hari setelah ejakulasi. Maka dari itu, Ibu harus menghindari masa subur, yaitu pada saat yang pertama 5 hari sebelum ovulasi, yang kedua selama hari ovulasi, dan yang ketiga 12-24 jam setelah ovulasi. Dimana ovulasi ini sendiri bisa dihitung Ibu menggunakan kalender. Jadi Ibu nanti di saat menstruasi itu dilingkari hari pertama menstruasinya kapan. Nah, dihitung 14 hari setelah hari pertama menstruasi itu adalah masa ovulasi, dimana Ibu dilarang untuk berhubungan pada saat masa itu ya. 5 hari sebelum ovulasi juga dilarang, selama hari ovulasi juga dilarang, dan 12-24 jam setelah ovulasi juga dilarang, seperti itu. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan efektivitas dari KB kalender, di mana memang KB kalender ini sendiri kurang efektif ya berdasarkan pengalaman dan penelitian yang ada. Ini memang dibilang kurang cukup efektif untuk menunda kehamilan. Pasalnya efektivitas KB ini bergantung pada masing-masing individu Ibu. Jadi bisa saja pada Ibu berhasil tapi Ibu yang lain tidak berhasil, seperti itu. Tergantung sekali terhadap kemampuan individu untuk menjaga ini. Dan karena kan lagi-lagi ini memang relatif lebih sulit ya dibandingkan KB yang lain, harus memerlukan pemahaman yang tinggi, tidak boleh meleset dalam melingkari tanggalnya dan perkiraan masa ovulasi, seperti itu. Nah, ini dilansir dari Mia Klinik, itu dari 100 orang itu 24 wanita yang menggunakan KB kalender mengalami kehamilan pada tahun percobaan dengan metode ini. Di samping itu juga KB alami seperti ini tidak membantu ibu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit seksual, seperti itu. Kurang lebih itu Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada,
kurang lebih seperti itu. Nanti bisa diterapkan di rumah ya Bu. Kalau ada kesulitan Ibu bisa menghubungi saya baik via WhatsApp ataupun telepon seperti itu. Kalau ada keluhan Ibu bisa datang kembali ke sini ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu. Pagi.